Resmi, Sinteyong perpanjang kontrak hingga 2027. Spekulasi masa depan Sinteyong resmi berakhir. Pelatih asal Korea Selatan itu sekarang resmi memperpanjang kontraknya di Timnas Indonesia. Sinteyong sendiri pertama kali menangani Timnas Indonesia di tahun 2020. Dan ia pun ditunjuk oleh PSSI untuk menggantikan Simon McManamy selaku pelatih kepala skuad Garuda. Selama 4 tahun menangani Timnas Indonesia, ia pun sudah mencatatkan banyak prestasi. Salah satunya adalah ia berhasil membawa Timnas Indonesia memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI dan penggemar Timnas Indonesia saat ini sedang was-was karena kontrak pelatih 53 tahun itu akan habis dalam beberapa bulan ke depan. Belum lagi belakangan ini ia pun digosipkan akan kembali menangani Timnas Korea Selatan. Namun, semua kekhawatiran tersebut sirna karena ia resmi memperpanjang kontraknya di Timnas Indonesia. Kepastian Sinteyong lanjut di Timnas Indonesia dipastikan langsung oleh PSSI. Melalui unggahan mereka, PSSI mengonfirmasi bahwa sang pelatih telah bersepakat untuk menekan kontrak baru berdurasi 3 tahun hingga tahun 2027 mendatang. Melalui akun Instagramnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengonfirmasi perpanjangan kontrak Sinteyong. Ia pun berharap perpanjangan kontrak ini membuat Timnas Indonesia semakin berjaya di masa depan nanti. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar Timnas Indonesia semakin maju, berprestasi dan juga mendunia. Sinteyong pun mengaku senang bisa memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia. Kami memutuskan untuk bekerja bersama dengan Erick Thohir hingga tahun 2027. Mohon dukungan kalian semua untuk sepak bola Indonesia. Pungkasnya. Timnas Indonesia sudah selevel dengan Jepang dan Arab Saudi. Penggawa Timnas Indonesia diminta tak minder harus berhadapan dengan lawan-lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola Yesayas Octavianus. Indonesia akan berhadapan dengan lawan sulit di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berjumpa Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang tampil di putaran final Piala Dunia 2022 lalu. Selain itu ada Bahrain dan Cina yang secara ranking FIFA ada di atas Indonesia. Jangan berpikir bahwa lawan tim-tim elit di Asia ini sudah menjadi momok. Tidak seharusnya. Dengan masuk di babak ketiga, kita sudah selevel dengan mereka, kata Yesayas Octavianus dalam kanal YouTube Ray Soccer TV. Kalau kita merasa rendah diri mendengar dan melihat nama-nama besar seperti Jepang, Arab Saudi, dan Korea Selatan, artinya kita sudah kalah sebelum berperang, kalah sebelum berlumpur. Ini tidak boleh terjadi. Sambung Bung Yes, sapaan karib Yesayas. Menurut Bung Yes, penggawa Indonesia harus fokus untuk menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan hijau. Anak-anak Sinteyong tersebut harus berjuang mati-matian. Kita harus fight habis, all out dalam pertandingan, tuturnya. Menurut mantan jurnalis olahraga tersebut, para penggawa Indonesia harus berusaha berebut tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Caranya mereka harus lolos dengan status juara atau runner-up group. Mereka akan bermain sungguh-sungguh. Tidak ada lagi leha-leha atau santai karena setiap pertandingan adalah pertandingan final, katanya. Comeback apik Timnas Indonesia U16 versus Laos, skor 6-1. Kedua tim bermain terbuka di awal pertandingan. Namun Laos bermain lebih gesit. Hasilnya Laos mendapat penalti menit ke-5 setelah Matthew Baker melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Phayak Sipanom ditunjuk sebagai Algojo. Dia melepaskan sepakan ke sudut kanan dan bersarang mulus di gawang Indonesia kawala Muhammad Ihsan. Timnas Indonesia U16 berusaha membalas setelahnya. Diharapkan Garuda Asia tetap tenang lantaran masih banyak waktu untuk membalikan keadaan. Tertinggal 1 gol membuat Garuda Asia bangkit dan mengurung pertahanan Laos. Indonesia mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-23 setelah Zahabi Goli dijatuhkan di kotak 12 pas.
Goli maju sebagai Algojo dan berhasil menuntaskan tugas dengan baik. Indonesia berbalik unggul menit ke-30. Pemain lawan Sayafat mencetak gol bunuh diri. Setelah menyamakan kedudukan, timnas Indonesia semakin beringas dan terus mengurung pertahanan Laos. Terbukti 6 menit berselang, timnas Indonesia berbalik unggul 2-1 setelah Sayafat Pansafat mencetak gol bunuh diri. Keunggulan timnas Indonesia U16 semakin jauh. Kali ini giliran Jos Holong yang sukses catatkan nama di papan skor pada menit ke-38. Jelang babak pertama berakhir, Merah Putih kembali cetak gol dan kali ini sang kapten Putu Panji yang jadi momok buat pertahanan Laos. Hingga babak pertama berakhir, skor 4-1 buat keunggulan timnas Indonesia tetap bertahan. Tak perlu waktu lama, di menit ke-60 timnas Indonesia kembali menambah skor lewat tembakan Jos Holong Junior. Jelang pertandingan berakhir, timnas Indonesia mencetak 1 gol tambahan lagi di menit ke-79 lewat sontekan Mirza Firjatullah. Skor berubah 6-1 dan bertahan hingga pertandingan usai. Skor pun berubah menjadi 6-1 dan bertahan hingga pertandingan usai. Pandit asing prediksi Timnas Indonesia lolos ke babak keempat. Timnas Indonesia diprediksi bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prediksi tersebut disampaikan salah satu pandit asing asal Amerika Serikat, Ben Griffiths. Seperti diketahui, Timnas Indonesia berada di pot 6 pada drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil drawing atau undian kemudian menempatkan timnas Indonesia di grup C. Menariknya, grup ini berisikan negara-negara kuat. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan akan bersaing dengan 5 negara lain seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Menurutnya Ben Griffiths, timnas Indonesia berada di grup yang cukup berat dan bakal sulit bagi skuad Garuda jika ingin finish di urutan 2 besar. Dia mengatakan Jepang dan Australia yang sudah langganan ke Piala Dunia, akan mengambil alih 2 peringkat teratas di papan klasemen nanti. Sedangkan Arab Saudi yang kekuatannya cukup bisa mengimbangi 2 negara di atas, diprediksi bakal finish di peringkat 3 atau 4. Dengan demikian, untuk bisa maju ke babak keempat timnas Indonesia harus bersaing dengan Bahrain dan China untuk berada di posisi 4 besar. Saya bisa melihat China kemungkinan besar difavoritkan atas Indonesia dan Bahrain, tulis Ben Griffiths dalam akun X miliknya. Namun keduanya bisa mendapatkan hasil yang buruk kapan saja, mengingat 1 dari 3 orang ini akan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjutnya.